Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas pembahasan tentang limit fungsi trigonometri sebagai bahan dalam kegiatan pembelajaran daring di kelas 12 MIPA, Matematika Peminatan. Oke, langsung aja untuk materi limit fungsi trigonometri. Seperti sebelumnya, di kelas 11 telah mendapatkan materi tentang limit fungsi aljabar tentunya. Prinsip dasarnya sama, yaitu tentang limit, hal-hal yang perlu dilakukan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mulai dari yang pertama, konsepnya adalah ketika kita ada limit, ketemu dengan soal bentuk limit, maka yang perlu kita lakukan adalah kita substitusi, kemudian ada dua kemungkinan hasil, yaitu hasil bentuk yang tertentu atau bentuk yang kedua yaitu sebaliknya, namanya bentuk tak tentu. Jika bentuknya adalah bentuk tertentu, maka permasalahan limit ini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan hasil sesuai hasil yang sudah kita peroleh dari hasil substitusi tadi. Namun ketika hasilnya adalah bentuk tak tentu, dalam pembahasan kali ini untuk limit fungsi trigonometri yaitu bentuk 0 per 0, maka permasalahan dari limit fungsi ini harus kita lakukan penyederhanaan atau kita sederhanakan. Biar jelas. Kita lakukan penyederhanaan. Nah, untuk menyederhanakan, kita menggunakan rumus-rumus dasar dari fungsi trigonometri sendiri. Nanti kita akan mengulasnya kembali, mengingat kembali tentang bagaimana cara menyederhanakannya. Kemudian setelah ini kita kembali ke substitusi ulang, kemudian nanti dilihat hasilnya kembali apakah sudah tertentu atau tak tentu. Kalau tertentu berarti sudah selesai, tapi kalau masih bentuknya adalah bentuk tak tentu, maka kita perlu menyederhanakan kembali. Nah, itu konsep umumnya, secara umum seperti itu. Nah, kita langsung aja untuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Beberapa rumus dasar yang harus kita ketahui adalah, untuk yang pertama, rumus dasarnya ya, untuk limit fungsi trigonometri, khususnya untuk bentuk yang tak tentu. Kalau yang tertentu sudah pasti kita sudah mendapatkan hasil. Nah, rumus dasarnya untuk yang pertama pasti kita harus menghafalkan nilai dari sudut istimewa. Jadi ketika kita mau mensubstitusikan nilai, tentunya kan kita mensubstitusikan nilai-nilai sudut istimewa, maka kita tentunya harus hafal ini. Kemudian yang kedua, rumus-rumus dasar yang sering kali dipakai di limit. Salah satunya adalah rumus sudut rangkap. Misalkan ini, rumus 1 min cos A. Ini harus dihafalkan, yaitu 2 sin kuadrat setengah A. Ada juga rumus identitas 1 min cos kuadrat A. Itu adalah bentuk lainnya adalah sin kuadrat A. Ada juga bentuk cos dikurangi dengan cos. Nah, ini bentuk lainnya adalah min 2 sin dari setengah jumlah dan sin setengah selisih A min B per 2. Nah, ini semuanya sudah diperoleh di kelas 10 dan 11. Atau satu lagi, misalkan bentuk sin kurangi sin A dikurangi sin B. Nah, ini bentuk lainnya adalah 2 cos setengah jumlah sama dengan atasnya dan sin setengah selisih atau A min B per 2. Nah, ini paling tidak rumus-rumus dasar yang sering kita pakai untuk penyederhanaan bentuk limit trigonometri ya. Oke, kita ambil beberapa contoh penyelesaian setelah ini. Nah, untuk limit trigonometri sendiri, untuk limit yang bentuk tertentu yang mendekati nilai tertentu, itu nanti ada beberapa bentuk dasar yang nanti perlu kita ketahui, yaitu salah satunya adalah ini, limit x mendekati 0 dari sin x per x
atau sebaliknya, yaitu limit X mendekati 0 dari X per sin X. Nah, ini nilainya mendekati nilai 1. Termasuk juga untuk tan, limit X mendekati 0 untuk tan X per X, dan sebaliknya limit X mendekati 0 untuk X per tan X, ini juga mendekati 1 nilainya. Berlaku juga kalau di sini misalkan adalah 5X. Saya buatkan contoh, misalkan di sini 5X, kemudian di sini juga 5X. Nah, tentunya ini nilainya juga sama, yaitu nilainya mendekati 1. Karena bisa kita misalkan di sini dalam bentuk U, sehingga berubah menjadi tan U per U. Nah, seperti tadi. Oke, kita kembalikan ke bentuk semula. Saya hapus lagi. Oke, ya itu beberapa rumus dasarnya. Nah, kenapa untuk yang cos tidak? Untuk yang cos itu nilainya tidak mendekati bentuk tak tentu. Ya, untuk yang cos, karena untuk cos X mendekati 0 itu nilai dari cos 0 itu 1, sehingga bentuknya adalah bentuk tertentu, bukan bentuk tak tentu. Sehingga yang perlu kita ketahui, bentuk dasar yang harus kita ketahui adalah paling tidak dua ini. Untuk yang limit X mendekati 0 sin X per X, ya, untuk X mendekati 0 ternyata nilainya juga di sini mendekati nilai 1. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya, yang keempat, untuk mendapatkan bentuk yang seperti langkah ketiga, yaitu pasangan dari sin X per sin X, atau sebaliknya, untuk tan X dengan X dengan tan X, atau bisa juga dikombinasi sin X per tan X, itu juga bisa. Itu nilainya juga mendekati 1. Nah, untuk mengarah ke bentuk itu, tentunya bentuk-bentuk yang belum dalam bentuk perkalian itu harus kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, bagaimana caranya? Maka kita manfaatkan rumus-rumus di yang nomor 2 ini. Nah, nanti ini yang akan kita manfaatkan untuk menyederhanakan bentuk yang masih penjumlahan, pengurangan, supaya bentuknya menjadi perkalian. Nah, ini. Nah, kita ambil contoh beberapa. Ya, misalkan, atau saya tulis dulu tadi ya, untuk langkah keempat, yaitu pastikan bentuknya dibawa ke bentuk perkalian, baik memanfaatkan rumus-rumus trigonometri dasar atau hanya merubah bentuk saja. Itu setelah mendapatkan bentuk perkalian, maka langkah berikutnya adalah kita pasangkan, ya, kita pasangkan supaya semuanya memiliki pasangan seperti di langkah ketiga tadi, yaitu yang nilainya mendekati nilai 1. Ini, jadi setelah kita pasangkan, tujuannya adalah ke bentuk yang seperti di langkah ketiga ini. Ya, nilainya nanti mendekati nilai 1. Nah, maka nanti kita bisa melihat hasilnya. Ya, kira-kira secara umum seperti itu. Nah, kita coba ambil beberapa contoh penyelesaian. Ya, saya bedakan saja ini. Saya ambil beberapa contoh penyelesaian atau contoh gitu aja. Ya, misalkan nomor 1, saya punya soal limit X mendekati 0 dari sin 6X per X. Ya, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat atau kita substitusikan X-nya 0, maka kita akan mendapatkan nilai, ya, kalau kita substitusi langkah pertama, kita substitusikan X-nya ini, ya, maka akan kita peroleh bentuk 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti kita harus menyederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita harus membawanya dalam bentuk perkalian, ya, membawanya dalam bentuk perkalian. Nah, kita bisa lihat di langkah ketiga tadi, ya, kita bawa ke bentuk perkalian dan kita pasangkan. Nah, di situ tadi ada kalau sin X per X itu mendekati 1. Nah, di sini kok berbeda sin 6X dengan X. Nah, caranya kita manipulasi supaya bentuknya menjadi mirip. Nah, untuk langkah ini kita bisa lakukan dengan cara, ya, kita mengalihkannya dengan angka tertentu yang bisa membawa bentuk ini menjadi mirip. Misalkan ini kita manipulasi supaya di sini nanti bentuk atas bawahnya sama. Nah, kita ambil yang mudah adalah kita kalikan dengan bentuk yang lebih besar. Maka ini kita coba kalikan dengan bentuk 6 per 6. Ini tidak merubah nilai karena nilai ini 6 per 6 1.
Nah, tujuannya adalah supaya bentuk ini nanti akan berubah menjadi limit X mendekati 0, yang atas menjadi sin 6X dikali 6 masih tetap, yang bawah kalau saya kalikan X dengan 6 itu adalah 6X. Ini kalau saya tandai dengan warna yang lain, ini yang saya kalikan ini itu menjadi ini ya, yang atas saya biarkan. Nah, nilai yang ini, nilai yang saya kelompokkan ini nilainya sama dengan langkah ketiga tadi, yaitu nilainya nanti mendekati nilai 1, sehingga hasilnya nanti diperoleh 1 dikali dengan 6, atau hasil akhirnya nanti adalah 6. Nah, kira-kira seperti itu. Itu contoh soal yang sederhananya, yang tidak perlu kita rubah bentuknya. Nah, contoh yang lain lagi yang mungkin memerlukan perubahan bentuk. Saya ubah. Ya, yang memerlukan perubahan bentuk. Misalkan soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari bentuk 1 min cos kuadrat 2X dibagi dengan 2X tan 4X. Nah, kalau melihat soal ini, kita lakukan langkah yang pertama dulu. Coba kita substitusikan X-nya 0 ya. Kalau saya substitusikan berarti ini 1 min cos kuadrat 2 kali 0. Jadi ini kalau saya tandai, kalau 0-nya ini saya substitusikan ke sini, maka ini akan menjadi 0. Kemudian yang bawah berarti ini 2 kali 0, tannya juga 4 kali 0. Nah, sehingga diperoleh hasil ini cos 0 itu 1, berarti 1 kurangi 1 itu 0, dibagi ini 2 kali 0-nya juga 0. Bentuk tak tentu. Nah, sehingga harus kita sederhanakan. Nah, langkah penyederhanaannya sama dengan tadi, berarti kita sederhanakan. Saya warnai lain. Ya, bentuk yang bisa kita sederhanakan adalah bentuk yang belum perkalian. Berarti kalau melihat soal ini, nomor 2 adalah bentuk yang atas. Ini 1 min cos kuadrat. Nah, untuk 1 min cos kuadrat, tadi kita punya rumus 1 min cos kuadrat itu identitas. Rumusnya adalah 1 min cos kuadrat, yaitu sin kuadrat A. Nah, berarti untuk soal ini bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat berubah menjadi sin kuadrat A. Berarti A-nya tetap 2X per 2X kali tan 4X. Nah, sehingga diperoleh hasil ini. Kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian, pangkat itu bisa dipisahkan menjadi limit X mendekati 0. Sin kuadrat itu artinya adalah sin kali sin. Kira-kira seperti ini. Per bawahnya adalah 2X kali berapa ini? Tan 4X. Nah, setelah bentuknya perkalian, kita bisa memasangkan sesuai dengan bentuknya. Kalau melihat soal ini, tentunya kita bisa memasangkan yang pertama. Yang ini jelas sudah punya pasangan. Nah, sin 2X per 2X ini nanti nilainya akan mendekati 1. Nah, bagaimana kalau yang tidak sama seperti ini? Nah, secara umum mestinya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita apakan? Kita kalikan dengan bentuk yang sama dengan ini pasangannya. Kalau soal nomor 1 tadi ini 6X, kita kalikan dengan 6 semua. Ini hanya 6 saja, tidak ada X-nya karena ini sudah ada. Nah, kalau di sini belum ada X-nya, berarti kita kalikan lengkap. Nah, kalau ini 2X berarti kita butuh 2X, 2X, nilainya tetap 1. Kemudian yang ini bagaimana yang 4X? Ya, sama, kalikan aja 4X per 4X. Sehingga kita bisa memasangkannya kurang lebih seperti ini. Yang sin 2X ini dipasangkan dengan yang ini bawahnya. Kemudian yang tan 4X ini kita pasangkan dengan 4X yang atas ini. Nah, nilai yang ini 1, nilai yang sin 2X per 2X ini 1, yang sin 2X per 2X ini juga 1. Ini saya centangi. Yang saya kotaki ini tan 4X dan 4X yang atasnya juga 1. Sehingga diperoleh hasil kurang lebihnya yang ini 1, yang sin 2X ini dengan 2X ini 1, tan 4X dengan 4X 1. Sisa yang lain tinggal siapa? Tinggal 2X per 4X. Ini. Nah, atau kalau kita sederhanakan, X-nya kita coret. Nah, sisanya tinggal 2/4
kali 1 kali 1 kali 1 ya, maka hasil akhirnya nanti adalah setengah, kira-kira seperti itu. Itu contoh yang kedua untuk penyelesaiannya. Jadi ada beberapa soal yang membutuhkan perubahan bentuk dulu, baru kita pasangkan dalam bentuk perkalian. Itu kira-kira, dan ada juga nanti beberapa bentuk perubahan-perubahan yang lain yang tidak hanya memanfaatkan satu rumus, tapi kadang-kadang ada beberapa langkah perubahan. Misalkan harus difaktorkan dulu, atau mungkin harus dikalikan sekawan dan sebagainya. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Nanti bisa teman-teman tambah di video-video selanjutnya, atau juga bisa melihat di pembahasan-pembahasan secara teks di materi-materi yang sudah saya sajikan dalam e-learning di mata pelajaran saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang salah, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, nanti bisa dikunjungi kembali. Salam dari kami, semoga ini bermanfaat. Ya, bersama abifadil@gmail.com. Ya, bisa masuk ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.